Halo teman-teman sekalian, di video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan aplikasi Winstep. Kali ini dengan pendekatan Rush model. Nah, baik untuk data dikotomi maupun data politomi. Untuk pemodelan Rush sendiri itu sebenarnya adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis atau menguji data kita valid atau tidak, reliable atau tidak. Namun interaksinya terjadi antara person atau orang dengan item atau pertanyaan-pertanyaan yang kita gunakan atau kita berikan kepada responden. Nah, data dikotomi sendiri adalah sebenarnya data yang hanya memiliki satu jawaban benar dan lainnya adalah salah, sehingga jika tidak satu maka nilainya atau skornya adalah 0. Nah, biasanya kita aplikasikan pada soal pilihan ganda kita ya. Nah, di sini saya sudah punya data. Ini adalah dummy data ya teman-teman, jadi bukan data yang sebenarnya. Ini saya punya data yang memuat 30 responden di sini. 30 responden dengan beberapa informasi mengenai person ataupun responden itu sendiri, dan juga informasi mengenai hasil jawaban dari responden itu sendiri. Nah, di kolom pertama dan kedua ini adalah sebenarnya data mengenai nomor urut dari person ataupun responden. Kemudian di kolom ketiga ini kita punya data mengenai jenis kelamin dari responden, yaitu laki-laki atau perempuan. Kemudian di kolom keempat kita memiliki data asal dari responden, yaitu dari desa atau dari kota. Sementara di kolom kelima sampai ke-14 ini adalah informasi mengenai jawaban dari responden. Nah, untuk pertama-tama kita blok dulu untuk informasi atau data yang kita miliki di Excel ini. Kemudian kita pilih format, kemudian kita pilih column width, dan kita ketikkan angka 1. Kemudian klik OK, sehingga data kita rapat seperti ini dan memudahkan sistem untuk atau aplikasi untuk membaca nanti ya. Kemudian kita pilih file, kita save as, namanya terserah ya. Saya beri nama dikotomi, yes misalnya gitu ya. Kemudian untuk formatnya kita pilih yang formatted text space delimited, jadi dipisahkan oleh spasi gitu ya. Nanti tipenya adalah PRN, kita save saja. Kemudian kita tinggalkan Excel, kita menuju ke aplikasi Winstep kita. Nah, kalau muncul dialog box seperti ini kita tutup. Kemudian kita pilih file, kita pilih open file. Setelah itu kita pilih file yang tadi kita simpan, bentuknya tipenya adalah PRN ya, dikotomi yes tadi. Kita open, kemudian kita pilih ke data setup. Nah, di sini akan muncul box mengenai data kita. Kita menuju ke name atau namelen di sini. Jadi first person label column ini adalah kolom pertama yang memuat informasi tentang person, itu adalah kolom pertama. Namun di sini di namelen itu adalah person label length. Ini maksudnya adalah berapa kolom jumlah yang digunakan untuk memuat informasi mengenai person. Maka kita ketikkan 4. Kenapa 4? Karena memang jumlahnya ada 4 kolom yang memuat informasi mengenai person ya, yang tadi sudah kita bahas. Kemudian number of data rows ini adalah 30 karena responden kita berjumlah 30, responden sudah benar. Kemudian kita menuju ke item. Nah, first item column ini kita isi dengan angka 5. Kenapa angka 5? Karena di kolom kelima itu adalah kolom pertama yang memuat informasi mengenai item ya. Kemudian di number of items kita ketikkan 10 karena ada 10 kolom yang memuat data mengenai item. Kemudian kita menuju ke item labels, enter or edit. Di sini kita bisa beri nama dari item kita, misalnya
H1 misalnya sampai H10 karena kita memiliki 10 data mengenai item kita sehingga kita bisa beri nama A1 sampai A10. Ini bebas ya teman-teman, bisa A, bisa N, bisa C, terserah. Kemudian kita klik item labels OK. Maka di sini akan memuat label tentang item kita. Setelah itu kita klik scan data for codes karena di sini kode yang digunakan adalah ABCDE untuk menjawab soal. Kemudian karena ini adalah soal pilihan ganda, maka kita harus memasukkan kunci jawabannya sehingga nanti sistem membaca jawaban itu benar atau salah gitu ya. Maka kita akan klik MCQ scoring key. Sini nanti akan memuat baris mengenai informasi kunci jawaban kita. Nah, kita masukkan kunci jawabannya. Saya sudah siapkan kunci jawabannya di sini. Kita masukkan kunci jawabannya dimulai dari kolom kelima ya teman-teman di sini. Ada A, kemudian C, D, A, B, A, E, D, A. Nah, ini kalau kelebihan kita remove excess rows and column. Nah, setelah itu kita save teman-teman. Kita pilih files, kita pilih save control with data file. Kemudian jangan lupa, ini namanya sama saja, nggak apa-apa. Jangan lupa tapi save as type-nya kita ganti menjadi text files atau txt. Oke, kemudian kita save. Nah, kalau muncul dialog box seperti ini kita klik yes saja. Oke, nah kalau sudah seperti ini kita bisa memunculkan output dari analisis data kita dengan menekan enter sebanyak 2 kali ya. Nah, di sini sudah muncul untuk output analisis data kita yang tadi ya, dikotomi S tadi. Di sini memuat percent reliability skornya dan juga item reliability di sini ya. Jadi ada di sini percent reliability-nya 0,50 dan item reliability-nya 0,46. Itu artinya apa? Nanti kita bahas. Kemudian di sini teman-teman kalau kita lihat di output tables, ini sebenarnya banyak sekali menu-menu yang bisa digunakan untuk menganalisis data kita. Ini nanti sebenarnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian kita. Nah, untuk kali ini kita akan coba lihat di summary statistics ya, di output tables yang 3.1. Kita klik, nanti akan muncul seperti ini, teman-teman ya. Nah, ini kita akan interpretasikan, coba. Saya sudah rangkum ya, teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Jadi kita lihat di summary statistik ini data mengenai persen. Kalau kita lihat di sini data mengenai persen. Nah, kenapa ada tulisan non-extreme dan extreme and non-extreme? Nah, di sini kalau kita lihat ada summary of 28 measured, ini yang non-extreme. Kemudian ada summary of 30 measured, ini yang extreme dan non-extreme, digabung persen yang ekstrim dan non-ekstrim dan persen yang non-ekstrim. Nah, kenapa disebut non-ekstrim? Kenapa disebut ekstrim? Nah, teman-teman, di sini kalau kita lihat 2% ini atau 2 orang ini dibilang sebagai maximum extreme score karena dia menjawab benar semua jawabannya. Sehingga RAS model itu menganalisis datanya bahwa persen ini termasuk ke dalam persen yang ekstrim karena dia menjawab soal benar semua, sehingga dipisahkan. Ada table yang memuat summary untuk persen yang non-ekstrim saja, kemudian ada table yang memuat data mengenai persen yang gabungan, yang ekstrim dan non-ekstrim semua digabung, sehingga totalnya 30 kalau kita lihat di sini ya. Sementara kalau kita lihat di sini yang non-ekstrim saja totalnya 28 karena dikurangi 2% yang tadi ekstrim, jawabannya benar semua. Oke, kita akan bahas. Coba kita lihat ya. Nah, di sini angka di percent measure-nya teman-teman itu menunjukkan angka 0,60. Nah, ini sebenarnya menunjukkan rata-rata kemampuan responden dalam mengerjakan soal. Yang ini itu tanpa yang ekstrim persen. 2% yang tadi yang ekstrim dikeluarkan ya. Maka measure percent measure-nya itu rata-ratanya adalah 0,60. Namun kalau digabung ini adalah 0,80. Jadi rata-rata kemampuan responden dalam mengerjakan soal. Nah, ini sebenarnya
percent measure ini bernilai positif ya kalau di sini, atau nilai rata-ratanya itu lebih dari nilai logit 0,0. Maka dibilang bisa disimpulkan bahwa rata-rata kemampuan responden itu berada di atas tingkat kesulitan soal ya. Kemudian kita lihat di nilai percent reliability dan item reliability. Kita lihat di percent reliability dulu ya, teman-teman. Nah, di sini ada percent reliability 0,45. Kita lihat yang real ya, teman-teman. Di sini. Nah, percent reliability ini 0,45 ini tanpa yang 2% tadi, tapi kalau kita lihat kalau mereka diikut sertakan jadinya adalah percent reliability-nya 0,5. Nah, ini sebenarnya tergolong lemah ya, teman-teman. Kenapa tergolong lemah? Karena di sini berdasarkan bukunya Suwintono dan juga Widiarso tahun 2015, itu jika angka reliabilitas itu di bawah 0,67 itu kategorinya adalah lemah ya. Sementara untuk kategori lainnya seperti ini. Nah, kita lihat yang bagian item reliability-nya. Di sini item reliability-nya adalah 0,46. Berarti ini juga masih tergolong atau termasuk ke dalam lemah. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa konsistensi jawaban dari responden dan juga kualitas butir-butir soal dalam instrumen aspek reliabilitasnya itu rendah, teman-teman ya. Oke, kemudian kita menuju ke angka di sini ada Cronbach alpha ya. Nah, di sini. Jadi angka Cronbach alpha ini kita bisa lihat. Nah, ini adalah reliability-nya adalah 0,62. Nah, untuk nilai Cronbach alpha itu sendiri adalah angka reliabilitas di mana interaksi antara person dan item secara keseluruhan. Nah, ini nilai Cronbach alpha-nya itu adalah 0,62, itu termasuk ke kategorinya adalah cukup di sini ya. 0,6 sampai 0,7. Itu cukup. Oke, teman-teman. Nah, selanjutnya ini bisa kita simpulkan bahwa konsistensi internal instrumen itu tergolong cukup, yang artinya belum terlalu solid dalam mengukur satu konstruk yang sama. Nah, bisa jadi ada item-item yang tidak selaras dengan yang lainnya, atau tingkat kesulitannya ini terlalu bervariasi, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita tinggalkan yang ini, kita menuju ke output tables lagi ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita menuju ke item. Nah, ini adalah item measure ya. Jadi kita menuju ke yang 13, yaitu item measure. Nanti akan keluar seperti ini. Nah, ini ada banyak sekali data-datanya. Kita bisa lihat di item measure ini sebenarnya adalah untuk melihat tingkat kesulitan butir soal yang kita gunakan, atau soal dikotomi. Nah, total skornya ini sebenarnya adalah raw score atau skor mentah, jadi hasil pengukurannya. Nah, skor ini menunjukkan banyaknya peserta yang menjawab benar soal yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya total skor ini sebenarnya adalah misalnya ya, soal nomor 10 itu dapat dikerjakan dengan benar oleh 13 responden. Kurang lebih seperti itu. Begitu juga nomor 2, di sini ada entry number, berarti soal nomor 2 itu bisa dikerjakan dengan benar oleh 15 responden dari 30 responden. Kurang lebih seperti itu. Begitu juga sampai ke soal nomor 5, di sini bisa dikerjakan oleh 23 responden dengan benar. Nah, kurang lebih seperti itu cara bacanya ya, teman-teman. Kemudian kita lihat ke measure. Nah, di sini ada measure. Nah, angka measure di sini sebenarnya adalah nilai logit item yang berdasarkan pengukuran dengan rush model. Nah, di sini contohnya butir soal nomor 10 itu memiliki nilai measure tertinggi, yaitu 1,15. Ini artinya apa? Berarti artinya soal nomor 10 ini adalah soal yang paling sulit, karena angkanya measure-nya itu tertinggi, nilai measure-nya. Sementara kalau butir soal nomor 5 kita lihat, itu adalah minus 0,76. Nah, di sini maksudnya apa? Artinya adalah soal nomor 5 adalah soal yang paling mudah. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita akan menuju kembali ke output table di sini. Kita menuju ke yang nomor 10. Nah, ini di item kolom atau fit order ini kita menentukan bahwa nanti bisa kita tentukan bahwa item kita itu fit atau misfit gitu ya. Fit itu artinya item kita itu valid atau misfit atau tidak valid gitu ya. Kita coba lihat.
Nah, nanti akan muncul data seperti ini ya teman-teman ya. Kita lihat untuk item fit order atau di sini tingkat kesesuaian butir soal dikotomi kita. Nah, item fit atau kesesuaian butir soal itu adalah untuk menjelaskan apakah butir soal itu berfungsi normal dalam melakukan pengukuran atau tidak. Nah, jika butir soal itu tidak fit atau misfit atau tidak valid, maka ini ada indikasi terjadi miskonsepsi pada responden terhadap butir soal tersebut biasanya. Nah, di sini ada 3 kriteria penilaian ya teman-teman. Jadi nanti yang kita lihat itu adalah di outfit MNSQ. Di sini ada angkanya. Jika angka MNSQ atau outfit MNSQ itu di antara 0,5 sampai 1,5, maka ini dianggap fit gitu ya, atau masuk ke dalam perhitungannya. Kemudian untuk outfit ZSTD atau Z standar ini, jika angka ZSTD itu di antara minus 2,0 sampai 2,0, atau di sini ada kriteria yang ketiga, kriteria penilaiannya dari point measure correlation gitu ya. Jika nilainya itu berada di antara 0,4 sampai 0,85. Nah, ini berdasarkan Bond dan kawan-kawan ya. Jadi jika 3 kriteria ini mencapai atau tercapai gitu ya maksudnya, itu sudah dihitung fit berdasarkan dari bukunya Bambang Sumintono gitu ya. Nah, ini apalagi 3-3-nya boleh. Tapi kalau cuma salah satu saja itu dianggap tidak fit atau tidak valid. Oke. Nah, kita bisa lihat ya di sini ya. Satu persatu kita lihat. Untuk soal nomor 7 kita bisa tandai ya nanti ya. Untuk soal nomor 7 ini kita bisa lihat di outfit MNSQ dan ZSTD-nya. Di sini ada 1,65. Nah, 1,65 itu di atas ya teman-teman ya. Di atas dari kriteria. Berarti tidak termasuk ini ya. Kemudian nilai outfit ZSTD-nya 1,58 berarti masih di dalam di sini ya. Di dalam kriteria. Sementara di point measure correlation-nya adalah 0,24. Nah, 0,24 itu di bawah ya teman-teman. Berarti ini cuma salah satu saja dari 3 kriteria. Sehingga kita bisa bilang bahwa soal nomor 7 itu adalah misfit atau tidak valid. Nah, kemudian kita lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6. Ini kita lihat di outfit MNSQ-nya adalah 1,45. 1,45 berarti di antara ya, masih termasuk ini. Kemudian 1,30 ini adalah nilai ZSTD-nya, outfit ZSTD-nya. 1,30 berarti masih termasuk di dalam ya, di sini ya. Kemudian untuk point measure correlation-nya adalah 0,28, ini di bawah 0,4. Berarti 2 dari 3 kriteria sudah mencapai. Berarti ini kita bisa bilang itemnya adalah fit ya. Kemudian berikutnya juga untuk soal nomor 1, ini adalah nilai MNSQ-nya 1,08. 1,08 masih di dalam sini ya, teman-teman. Kemudian untuk ZSTD-nya ini adalah 0,33. 0,33 masih di dalam sini ya, masih termasuk. Kemudian untuk point measure correlation itu adalah 0,38. Nah, 0,38 di bawah. Tapi karena sudah memenuhi 2, maka bisa dibilang fit ya, teman-teman. Kemudian untuk soal nomor 2, nah ini soal nomor 2 ini itu untuk outfit MNSQ-nya adalah 1,08. 1,08 masih masuk dalam kriteria ya teman-teman. Kemudian untuk ZSTD-nya, untuk outfit ZSTD-nya 0,4. Nah, 0,4 ini masih termasuk ke dalam kriteria ya. Kemudian untuk point measure correlation-nya itu adalah 0,5. Nah, 0,5 juga termasuk di dalam sini. Berarti bisa dibilang untuk item yang nomor 2 ya teman-teman, itu adalah fit gitu. Kemudian untuk item nomor 8, nah item nomor 8 ini kita lihat di sini untuk outfit MNSQ-nya adalah 0,96. 0,96 masih termasuk kriteria. Kemudian untuk ZSTD, outfit ZSTD-nya adalah minus 0,03. Minus 0,03. 0,03 berarti masih termasuk ya teman-teman yang di dalam ya. Kemudian untuk point measure correlation ini 0,45 masih termasuk juga di dalam. Nah, ini berarti
item kita fit untuk soal nomor 8. Untuk nomor 10 kita lihat untuk outfit MNSQ-nya 0,99. Ini masih termasuk kriteria. Kemudian outfit SZSDD-nya adalah 0,08. Ini masih termasuk dalam kriteria. Kemudian untuk point measure correlation-nya itu adalah 0,51. Ini juga masih termasuk. Ini termasuk ke item kita fit. Untuk soal nomor 5 kita lihat untuk outfit MNSQ-nya 0,83. 0,83 masih termasuk. Untuk outfit ZSDD-nya 0,28. 0,28 berarti sudah di luar ya teman-teman ya. Oke. Kemudian untuk point measure correlation-nya 0,51. Nah, ini masih memenuhi ya. Sehingga 2 dari 3 masih termasuk fit untuk item kita. Kemudian untuk soal nomor 4 ya teman-teman. Soal nomor 4 ini kita lihat untuk outfit MNSQ-nya adalah 0,8. Ini masih termasuk kriteria. Kemudian untuk outfit SZSTD-nya itu adalah minus 0,62. Minus 0,62 masih termasuk kriteria ya teman-teman. Dan point measure correlation-nya adalah 0,56. Di sini masih termasuk ke dalam kriteria. Berarti ini kita bisa kategorikan item kita fit. Sementara untuk soal nomor 3 ini ya. Ini nilai outfit MNSQ-nya 0,78, ini masih termasuk di dalam kriteria. Kemudian untuk outfit ZSTD-nya minus 0,60, ini masih termasuk di dalam kriteria. Dan point measure correlation-nya ini 0,57 juga masih termasuk. Berarti bisa kita kategorikan ke dalam fit item. Kemudian untuk soal nomor 9, ini untuk MNSQ-nya, untuk outfit MNSQ-nya 0,69, ini masih termasuk. Kemudian untuk outfit ZSDD-nya minus 1,36, minus 1,36, berarti masih termasuk ya teman-teman. Dan point measure correlation-nya 0,65, ini juga masih termasuk. Berarti bisa kita kategorikan sebagai item yang fit. Nah, bisa kita simpulkan sekarang bahwa di sini berarti ada 9 ya, 9 dari 10 item kita itu termasuk ke fit item. Sementara ada satu item yang tidak fit, yaitu item nomor 7. Sementara soal nomor atau item nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, dan 10 itu kita kategorikan sebagai item fit. Nah, 1 dari 10 item kita itu bisa kita hilangkan atau kita buang, atau mungkin kita koreksi kembali gitu ya, karena termasuk ke dalam misfit item gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut ke table person ya. Kita masuk ke table nomor 17. Output tablesnya yaitu person measure. Kita akan lihat mengukur person sekarang ya. Baik, kita lihat. Nah, total score, ini ada total score ya teman-teman. Total score itu menunjukkan bahwa skor mentah hasil pengukuran, atau skor ini menunjukkan banyaknya butir soal yang mampu dijawab oleh person atau responden. Nah, benar itu 1, salah itu 0. Berarti kalau benar semua itu total nilainya adalah 10, ya total skornya adalah 10. Nah, kemudian kita lihat responden nomor 3 dan 12. Nah, 3 dan 12 ini kalau kita lihat total skornya adalah 10. Seperti yang tadi kita bahas ya, 2 orang ini atau 2 person ini itu mengerjakan semua soal dengan benar gitu ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian responden nomor 10, 14, 17, dan 29 itu mampu mengerjakan 9 soal benar kalau kita lihat di sini ya. Dan seterusnya. Responden nomor 1, 7, 13, dan 25 itu 8 soal dikerjakan dengan benar. Responden 8, 23, 26, 27, 28 itu 7 soal benar, dan seterusnya. Sampai ke responden nomor 19. Ini hanya 2 soal yang benar. Nah, measure ini, jadi angka measure di sini, ini menunjukkan nilai logic person. Contohnya responden nomor 3. Nah, responden nomor 3 ini memiliki nilai measure tertinggi, yaitu 3,66. Kemudian artinya apa? Artinya adalah responden tersebut memiliki kemampuan yang paling tinggi. Nah, responden nomor 9, 15, dan 19 itu memiliki nilai measure yang paling rendah, yaitu minus 1,50. Ini artinya apa? Ini artinya
responden tersebut memiliki kemampuan yang paling rendah dibandingkan responden yang lain. Baik, selanjutnya kita bisa lihat di output tables kembali. Kita bisa lihat di person fit order. Nah, selain bisa memetakan kemampuan responden tadi ya, pemodelan Rush itu juga bisa mendeteksi jika didapati adanya individu dengan pola respon atau jawaban yang tidak sesuai. Nah, ini bisa jadi person atau responden itu tidak memahami soal atau asal menjawab gitu ya, kurang lebih mengisinya sembarangan. Nah, untuk mengevaluasi validitas data person kita, itu juga kita bisa melihat dari kriteria penilaian tadi ya, sama dari outfit MNSQ-nya dengan kriteria nilainya di antara 0,5 sampai 1,5, atau dengan outfit ZSTD yang nilainya di antara minus 2,0 sampai 2,0, atau yang ketiga dengan point measure correlation itu yang nilainya di antara 0,4 sampai 0,85. Nah, ini bisa mengevaluasi validitas data responden kita apakah layak dipertahankan dalam analisis kita atau perlu dikeluarkan, kurang lebih seperti itu. Ini kita lihat dari person nomor 14 untuk outfit MNSQ-nya adalah 1,91. Nah, 1,91 ini di atas 1,5 ya. Kemudian untuk outfit ZSTD-nya 1,05. Nah, ini masih termasuk di dalam kriteria. Sementara untuk point measure correlation-nya itu di minus 0,28. Berarti di bawah kriteria. Berarti ini bisa kita bilang untuk person-nya adalah misfit ya, atau tidak valid. Kemudian untuk person nomor 7 kita lihat di sini untuk outfit MNSQ-nya itu adalah 1,63, ini di luar ya, di atas 1,5. Kemudian untuk outfit ZSTD-nya adalah 1,09, 1,09 itu masih termasuk kriteria. Dan untuk point measure correlation-nya ini adalah di minus 0,34, berarti ini di luar ya. Berarti ini termasuk ke misfit person. Kemudian kita lihat di person nomor 15 ini. Person nomor 15 itu untuk outfit MNSQ-nya di 1,6, ini di luar kriteria. Kemudian di outfit ZSTD-nya 1,04, ini masih termasuk. Dan ini untuk correlation, point measure correlation-nya adalah di minus 0,26. Ini sudah di bawah 0,4 ya. Berarti ini termasuk ke misfit person. Kemudian untuk person nomor 29, ini untuk outfit MNSQ-nya itu adalah 1,57, ini di luar kriteria. Kemudian untuk outfit ZSTD-nya 0,82 masih termasuk. Kemudian untuk point measure correlation-nya ini di bawah 0,4 ya, minus 0,17. Ini juga termasuk ke misfit person. Kemudian kita lanjut ke nomor 25, ini outfit MNSQ-nya adalah 1,52, ini di atas. Kemudian untuk outfit ZSTD-nya itu adalah 0,95, ini di antara, masih termasuk. Kemudian untuk point measure correlation-nya ini adalah minus 0,26, ini di bawah. Berarti misfit person ya. Sementara itu kita lihat di person nomor 13, di sini outfit MNSQ-nya adalah 1,38, berarti masih termasuk. Kemudian di outfit ZSTD-nya itu adalah 0,77, juga termasuk. Dan untuk point measure correlation-nya itu adalah di 0,01. Jadi untuk dua kriteria masih termasuk ya, ini adalah fit person. Kemudian untuk person nomor 8 ini untuk outfit MNSQ-nya adalah di 1,24, itu masih termasuk. Kemudian outfit ZSTD-nya 0,72, ini termasuk. Namun di point measure correlation-nya ini adalah minus 0,02, ini di bawah ya. Tapi karena 2 dari 3 kriteria termasuk, ini termasuk ke dalam fit person. Kemudian di person nomor 23 ini outfit MNSQ-nya itu adalah 1,24, masuk kriteria. Kemudian untuk outfit ZSTD-nya 0,72, ini juga masuk kriteria. Namun untuk point measure correlation-nya di bawah kriteria ya. Namun karena 2 dari 3 masih termasuk fit person.
Kemudian untuk person nomor 30 ini untuk outfit MNSQ-nya 1,22 ini masih termasuk. Outfit GSTD-nya juga masih termasuk 0,87. Dan untuk point measure correlation-nya di bawah 0,4, berarti masih 2 dari 3 ya, masih fit person. Sementara untuk person nomor 6 ini di outfit MNSQ-nya itu adalah 1,2 masih termasuk. Kemudian di outfit GSTD-nya 0,97 masih termasuk juga. Dan untuk point measure correlation-nya di bawah 0,4 ya. Namun 2 dari 3 kriteria masih termasuk fit person. Kemudian untuk person nomor 11 ini di outfit MNSQ-nya 1,1 ini masih termasuk. Kemudian outfit GSTD-nya itu adalah 0,47 ini masih termasuk juga. Dan untuk point measure correlation-nya ini 0,12 berarti masih di bawah kriteria. Namun 2 dari 3 kriteria masih termasuk fit person-nya. Untuk person nomor 20 ini untuk outfit MNSQ-nya itu adalah 1,04 ini masih termasuk. Kemudian untuk outfit GSTD-nya 0,26 masih termasuk juga. Dan untuk point measure correlation ini di bawah, tidak termasuk. Namun 2 dari 3 kriteria terpenuhi berarti masuk ke fit person. Kemudian untuk person nomor 1 ini untuk MNSQ outfitnya itu adalah 0,92 masih termasuk. Kemudian untuk outfit GSTD-nya 0,06 masih termasuk. Dan di sini untuk point measure correlation-nya ini 0,26 masih di bawah ya. Namun 2 dari 3 masih termasuk fit person. Person nomor 4 kita lihat untuk outfit MNSQ-nya itu adalah 0,99 masih termasuk. Kemudian untuk outfit GSTD-nya itu masih termasuk ya, nih ini adalah 0,00 masih termasuk. Dan untuk point measure correlation-nya masih di bawah, namun ada 2 dari 3 kriteria masih termasuk fit person. Kemudian untuk person nomor 2 ini adalah untuk outfit MNSQ-nya 0,97 masih termasuk. Untuk outfit GSTD-nya minus 0,05 ini masih termasuk ya teman-teman. Dan di sini untuk point measure correlation-nya adalah 0,35 ini tidak termasuk, tapi 2 dari 3 kriteria masih fit ya. Sementara itu untuk person nomor 9 ini untuk outfit MNSQ-nya adalah 0,78 ini masih termasuk. Kemudian outfit GSTD-nya itu minus 0,18 masih termasuk teman-teman. Dan di sini untuk point measure correlation-nya 0,34 tidak termasuk kriteria, tapi 2 dari 3 kriteria terpenuhi, jadi masih termasuk fit person. Untuk person nomor 5 itu kita lihat di sini untuk outfit MNSQ-nya adalah 0,92 masih termasuk. Kemudian untuk outfit GSTD-nya minus 0,25 masih termasuk di dalam kriteria. Dan untuk point measure correlation-nya juga 0,42 ini masih di atas 0,4, jadi termasuk fit ya teman-teman, fit person. Kemudian untuk person nomor 22 di sini kita lihat untuk outfit MNSQ-nya ini termasuk kriteria. Sementara outfit GSTD-nya juga termasuk kriteria. Dan point measure correlation-nya juga masuk kriteria. Berarti ini adalah fit person ya. Kemudian untuk person nomor 22 kita lihat ini untuk outfit MNSQ-nya masuk kriteria. Outfit GSTD-nya juga masuk kriteria. Dan untuk point measure correlation-nya juga masuk kriteria. Berarti ini adalah fit person. Kemudian untuk person nomor 19 kita lihat di sini untuk outfit MNSQ-nya masuk kriteria. Outfit GSTD-nya juga masuk kriteria masih. Kemudian untuk point measure correlation-nya juga termasuk ke dalam kriteria. Berarti ini adalah fit person ya. Kemudian untuk person nomor 27 kita lihat di sini untuk outfit MNSQ-nya masuk kriteria masih. Kemudian outfit GSTD-nya adalah minus 0,45 masih termasuk kriteria. Dan point measure correlation-nya juga masuk kriteria di sini.
0,5 di atas 0,4. Berarti termasuk fit person. Kemudian person nomor 28 kita lihat di sini. Nah, 0,88 untuk outfit MNSQ-nya berarti masih termasuk. Minus 0,21 ini juga termasuk ke dalam kriteria. Dan 0,49 juga masuk ke dalam kriteria, berarti fit person-nya. Kemudian untuk person nomor 10 di sini, outfit MNSQ-nya 0,42. 0,42 itu di bawah kriteria ya teman-teman. Jadi tidak termasuk. Kemudian outfit CSDD-nya minus 0,39 masih termasuk kriteria. Dan untuk point measure correlation-nya itu 0,61 masih termasuk kriteria. Berarti masih kita bisa kategorikan fit person. Kemudian untuk person nomor 17 di sini kita lihat untuk MNSQ outfit-nya itu adalah 0,42. Ini di bawah kriteria. Kemudian untuk outfit CSDD-nya itu adalah 0,39 minus 0,39. Ini masih termasuk kriteria. Kemudian untuk point measure correlation-nya 0,61 juga masuk kriteria ya. Ini berarti fit person. Kemudian untuk person nomor 26 kita lihat di sini untuk outfit MNSQ-nya itu adalah 0,72. 0,72 termasuk di dalam kriteria. Outfit CSDD-nya itu adalah minus 0,68. Minus 0,68 masih termasuk ya teman-teman. Dan point measure correlation-nya itu adalah 0,63, itu juga masih termasuk. Ini termasuk dalam fit person. Sementara kita lihat di person nomor 18 itu outfit MNSQ-nya itu adalah 0,73, masih termasuk. Kemudian outfit CSDD-nya minus 1,12 itu juga masih termasuk kriteria. Dan point measure correlation-nya 0,71 masih termasuk kriteria, berarti masih fit person. Untuk person nomor 16 kita lihat untuk outfit MNSQ-nya itu adalah 0,7. Ini masih termasuk kriteria. Outfit CSDD-nya minus 1,58. Ini masih termasuk kriteria teman-teman. Dan point measure correlation-nya 0,72. Ini juga masih termasuk kriteria. Berarti masuk ke fit person. Kemudian untuk orang terakhir di person 24 ini MNSQ outfit-nya itu adalah 0,62 masih termasuk kriteria. Outfit CSDD-nya adalah minus 1,68 termasuk kriteria. Dan point measure correlation-nya adalah 0,84 ini masih termasuk kriteria. Berarti termasuk dalam fit person. Maka kita bisa simpulkan di sini untuk person nomor 14 7, 15, 29, dan 25 ini termasuk ke dalam person yang misfit atau tidak valid. Kemudian untuk person 13, 8, 23, 30, 6, 11, 20, 1, 4, 2, 9, 5, 22, 21, 19, 27, 28, 10, 17, 26, 18, 16, dan person 24 ini termasuk ke dalam fit person. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, kita lihat di sini untuk responden nomor 14 PD. Ini sebenarnya kalau kita lihat dia measure-nya, angka measure-nya itu adalah 2,36. Ini memiliki kemampuan yang tinggi sekali. Namun, dia termasuk ke dalam misfit. Kenapa? Karena di sini meski memiliki kemampuan yang tinggi, jawaban responden itu dianggap tidak konsisten. Sehingga dengan prediksi model itu dianggap bisa jadi menjawab pada item yang mudah itu salah, namun item yang sulit benar. Misalnya seperti itu, kurang lebih seperti itu ya. Namun kalau kita lihat di sini responden 24 PD, responden 24 PD. Nah ini juga measure-nya 0,43. Ini juga lumayan tinggi ya teman-teman ya. Ini memiliki kemampuan yang sedang tinggi. Namun dia termasuk ke dalam fit person karena jawabannya sangat konsisten ya, terlihat sangat konsisten dan sesuai dengan estimasi kemampuan dari model RAS. Nah, itulah kelebihannya model RAS ya teman-teman. Jadi bisa menganalisis secara person maupun item kita. Kurang lebih seperti itu. Oke, demikian teman-teman untuk analisis data dikotomi dengan menggunakan pemodelan RAS ya teman-teman.
Baik, sehingga kita bisa simpulkan berdasarkan hasil analisis validitas dan reliabilitas instrumen menggunakan aplikasi WinStep dengan pendekatan RAS model terhadap data dikotomi kita, diperoleh bahwa sebagian besar butir instrumen telah memenuhi kriteria kesesuaian model. Dari 10 butir soal yang dianalisis, sebanyak 9 atau 90% butir soal dinyatakan fit terhadap model RAS, sedangkan 1 butir soal teridentifikasi misfit, sehingga perlu dilakukan revisi atau evaluasi lebih lanjut. Pada aspek responden, sebanyak 25 dari 30 responden menunjukkan pola respons yang sesuai dengan model, sementara 5 responden lainnya teridentifikasi misfit. Hasil reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach alpha sebesar 0,62 yang mengindikasikan reliabilitas instrumen berada pada kategori cukup. Nilai percent reliability sebesar 0,5 dan item reliability sebesar 0,46. Menunjukkan bahwa konsistensi respons responden serta kestabilan tingkat kesulitan butir soal masih tergolong rendah. Nah, secara keseluruhan, instrumen memiliki validitas yang cukup baik karena mayoritas butir telah sesuai dengan model RAS. Namun, reliabilitas instrumen masih perlu ditingkatkan melalui perbaikan butir yang tidak fit, penambahan jumlah butir yang berkualitas, atau peningkatan jumlah dan keragaman responden agar diperoleh tingkat ketepatan pengukuran yang lebih baik. Baik, itulah tadi hasil analisis validitas dan reliabilitas instrumen menggunakan WinStep dengan pendekatan RAS model. Semoga video ini dapat membantu bagaimana memahami cara menginterpretasikan output RAS, serta menilai kualitas instrumen penelitian. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan analisis data penelitian. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa.